Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya para dokter ke pembicara kedua. Kita sudah hadirkan di sini Dr. Heru Dwi Jatmiko. Mohon CV-nya Dr. Heru bisa ditampilkan, Dr. Iksan. Ya, Dr. Heru Dwi Jatmiko, beliau nama lengkapnya adalah Dr. Heru Dwi Jatmiko SPAN, konsultan anestesi kardiovaskuler, konsultan anestesi pediatri. Riwayat pendidikan, secara singkat beliau merumuskan, menjelaskan di sini bahwa tahun 1987 sebagai dokter umum, tahun 1997 lulus dokter spesialis anestesi, 2005 mendapatkan konsultan anestesi kardiovaskuler, dan 2010 mendapatkan konsultan anestesi pediatrik. 2019 beliau mendapatkan gelar S3 sebagai dokter dari manajemen pendidikan. Riwayat organisasi pada tahun 2022, Dr. Heru menjadi hingga tahun 2022, Dr. Heru menjadi pengurus Perdatin Pusat, pengurus di Kolegium Anestesi dan Terapi Intensif, pembina di Perdatin Cabang Jawa Tengah, dan pengurus ID wilayah Jawa Tengah. Riwayat pekerjaan beliau dari tahun 1989 hingga 92 sebagai Kepala Puskesmas Mobise Timur Timur, dan kemudian menempuh pendidikan residen anestesi dari 1992 sampai 1997 di FK Undip RSUP Dr. Karyadi Semarang. Pada tahun 1997 sampai 1990 jam Ketapang di Kalimantan Barat, dan dari tahun 1999 hingga sekarang beliau bergabung bersama-sama dan menjadi staf di KSM Anestesi RSUP Dr. Karyadi Semarang. Baik, Dr. Heru, kami persilahkan waktunya, Dok. Terima kasih, Kartini. Izin untuk share PowerPoint-nya. Ya, wah langsung sudah berganti baju tadi di kamar bedah, bukan, Dok? Silakan. Terima kasih banyak Kak waktunya, Dokter. Mas Ikram, udah ya. Selamat pagi para peserta seminar yang diselenggarakan Suaranya oleh Dr. IDI Heru dalam rangka Musyawarah IDI Nasional. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai pengelolaan perioperatif anestesi pediatrik. Jadi pada anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang menjadikan bahan pertimbangan pada saat kita memberikan anestesi. Pertimbangan itu antara lain ada mengenai anatomi, fisiologis, farmakologis, serta emosional. Begitu saja, Dok. Ya, terima kasih. Ya, kita tunggu, Dok. Heru baju baru ya, khusus untuk ini. Kenapa, Dokter Hasono? Heru baju baru. Iya, tampaknya, Dok. Selamat pagi para peserta seminar yang diselenggarakan oleh IDI dalam rangka Musyawarah IDI Nasional. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai pengelolaan perioperatif anestesi pediatrik. Jadi pada anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang menjadikan bahan pertimbangan pada saat kita memberikan anestesi. Pertimbangan itu antara lain ada mengenai anatomi, fisiologis, farmakologis, serta emosional. Anatomi antara lain pada pasien anak itu biasanya lidahnya besar, kemudian pita suara tidak bisa terekspos dengan baik, dagu juga melebar, sehingga ini akan menyulitkan pada saat kita melakukan intubasi atau pengelolaan jalan napas dengan menggunakan endotracheal tube. Kemudian pada aspek fisiologis antara lain yang menjadi pertimbangan bahwa anak-anak itu misalnya tekanan darah lebih rendah dari dewasa, kemudian heart rate lebih tinggi, lebih banyak daripada dewasa,
Dan yang farmakologik itu antara lain dosis anak itu sangat berbeda dengan dewasa dengan pertimbangan ada beberapa organ yang masih imatur, yang belum sempurna, masih dalam proses masih dalam proses tumbuh pada bayi, sehingga penggunaan obat-obatan dosisnya kita kurangi. Neonatus itu terdiri 0,1 bulan, infant 1-12 bulan, kemudian anak-anak 12-24 bulan, dan anak yang muda 2-12 tahun. Ini membutuhkan teknik anestesi, membutuhkan anestesi, obat-obatan dengan dosis yang berbeda pula. Apa yang harus diperhatikan pada saat pemberian anestesi? Pertama, kita step by stepnya dalam melakukan tindakan anestesi adalah premedikasi atau visite sebelum dilakukan tindakan anestesi. Kita puasakan pasien, kemudian kita berikan cairan pada saat puasa. Kemudian pertimbangan yang lain adalah kapan kita harus memilihkan anestesi yang tepat pada anak-anak. Pemilihan anestesi ini juga mempertimbangkan, tadi saya sudah sampaikan, anatomi, fisiologis, bisa dilakukan tindakan lokal anestesi maupun regional atau general anestesia. Puasa dan pemberian cairan yang menjadi pertimbangan. Periode yang lalu di literatur di textbook dikatakan bahwa puasa 6 jam, 4 jam. Tetapi di era sekarang beberapa jurnal mengatakan bahwa jangan terlalu lama puasa karena beberapa aspek yang menjadi pertimbangan, sehingga di era ini dengan semangat bahwa setelah operatif pasien segera pulih, segera pulang dan sebagainya, segera kembali ke normal, ke kehidupan normal, maka anestesi juga menyesuaikan dengan memberikan puasa yang tidak terlalu lama, antara lain bahwa puasa dengan minum kurang dari 1 jam sudah diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan. Yang diminum itu adalah air putih atau air gula, bukan susu, bukan makanan padat. Pengurangan waktu puasa untuk pemberian clear fluid berhubungan dengan meningkatnya pengalaman perioperatif pada anak dan orang tua tanpa menyebabkan adanya aspirasi. Faktor yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai tidak dipuasakan karena itu bisa menyebabkan aspirasi yang akan membahayakan jiwa anak, bukan karena operasinya tetapi karena aspirasinya. Pengosongan lambung terjadi dalam 1 jam setelah pemberian clear fluid tanpa adanya peningkatan resiko aspirasi. Rekomendasi puasanya makanan berat 8 jam, kemudian makanan ringan, formula milk, juice with pulp itu 6 jam, breast milk, ASI itu 4 jam, jangan clear fluid, cairan, air gula dan sebagainya itu 1 jam. Tidak direkomendasikan untuk memperlama durasi puasa pada anak dengan pertimbangan anak menjadi semakin haus, kelaparan, meningkatkan kecemasan, peningkatan akumulasi keton bodies, penurunan tekanan darah sistolik selama prosedur anestesi, peningkatan isi desi terjadinya hipoglikemia. Penurunan kadar insulin selama puasa dan FFA yang tinggi menyebabkan resistensi insulin. Maka saat operasi, pelepasan stres hormon, katekolamin, kortisol, glukagon akan memperberat resistensi insulin yang berdampak pada postoperatif hiperglikemi, akan memperpanjang lama waktu rawat di rumah sakit. Fungsi puasa sebelum operasi mengurangi resiko terjadinya aspirasi isi lambung serta beratnya efek pada paru-paru apabila sampai terjadi aspirasi. Insidennya memang sangat kecil, hanya 0,07% sampai 0,1%. Namun apabila terjadi aspirasi akan terjadi kerusakan yang cukup berat pada paru-parunya. Tetapi alhamdulillah pada anak-anak ini prognosisnya lebih baik dibanding pada dewasa atau pada geriatrik.
hampir 50% lebih itu terjadi perbaikan pada kasus respirasi atau basis aspirasi pada anak. Pemberian cairan maintenance perlu kita pertimbangkan adanya cairan-cairan komponen-komponen yang hilang pada saat operasi di cairan ekstraseluler. Biasanya kita gunakan RL atau NaCl. Pemilihan jenis cairannya pada minor surgery atau pada decase surgery, operasi yang rawat sehari atau boleh pulang sorenya setelah operasi, kita gunakan isotonic solution plus glukos 1%. Full maintenance fluid volume. Kemudian pada operasi besar kita gunakan isotonic solution plus glukosa 1%. Dan isotonic replacement ini digunakan untuk menggantikan cairan-cairan yang hilang selama operasi keluar bersama darah atau cairan-cairan yang untuk maintenance pada kebutuhan keseharian. Pemberian cairan intraoperatif, perioperatif, kemudian infus yang kita gunakan untuk anak lebih banyak atau untuk bayi lebih banyak menggunakan NaCl dengan beberapa pertimbangan, antara lain kadar kalium pada anak biasanya tinggi. Kemudian mengapa cairan bahan isotonik elektrolit lebih terpilih? Karena terbukti dapat melindungi anak-anak dari risiko hiponatremi dan asidosis hiperkloremia. Diberikan tambahan dextrose karena anak depositnya, simpanannya masih sangat minimalis sehingga dia butuh dextrose. Kemudian pada anak D5 tidak boleh diberikan pada anak karena bisa menyebabkan neuronal injury yang teridentifikasi dan menyebabkan kerusakan pada otak. Bagaimana pemilihan jenis anestesinya? Anestesinya yang bisa kita kerjakan pada anak adalah dengan lokal anestesia, bisa topical, bisa infiltrasi, bisa regional anestesia, blok saraf perifer, blok ganglion atau plexus, epidural, spinal, regional, general anestesia, anestesia inhalasi total, anestesia intravena total. Anestesi lokal yang bisa dikerjakan adalah brachial plexus, blok, femoral, sciatic, lumbar epidural, caudal, kemudian penile block, inguinal. Teknik blok neuroaksial terutama caudal dan epidural adalah teknik regional yang paling umum sering dikerjakan pada anak-anak. Blok caudal cara yang aman dan efisien untuk analgesia perioperatif pada pasien anak termasuk neonatus. Ecovey dan kawan-kawan dalam penelitiannya menyampaikan bahwa 132 prosedur anestesi regional hanya 8 pasien dengan komplikasi yang berhubungan dengan blok caudal. Blok neuroaksial kita kerjakan di daerah sakral. Kemudian blok caudal ini pada T10, T6, dan epidural bisa dilakukan lumbal dan toraksik. Epidural, lumbal, dan toraksid bisa menggunakan tetrakain, menggunakan buvivakain. Kemudian paravertebral block, rapid onset plus long duration digunakan mixture antara lidocain dan buvivakain. Dan anestesi general ini meliputi bisa kita gunakan inhalasi maupun intravena. Inhalasi, zaman dulu masih ada ether, haloten, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Yang ada sekarang adalah sevoflurin yang paling sering. Isoflurin masih ada, enflurin di beberapa tempat masih ada. Haloten mungkin juga masih ada, tetapi tidak banyak jumlahnya. Kemudian pada intravena kita sering menggunakan pada anak-anak adalah sodium thiopenton atau yang lebih terkenal dulu pentotal. Sekarang masih ada thiofol, kemudian propofol, etomidat, ketamin, dan benzodiazepin yang lain. Thiopenton ini hati-hati penggunaannya, kalau terjadi ekstravasasi maka akan terjadi kerusakan di jaringan sekitar pembuluh darah. Ini akan terjadi seperti luka bakar.
Dan propofol ini juga perlu hati-hati penggunaannya pada bayi karena ini menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil, menimbulkan rasa nyeri pada daerah suntikan. Etomidat ini sebenarnya lebih enak, tetapi tidak ada sekarang di Indonesia. Ketamin ini yang paling banyak digunakan karena ini ada di hampir di semua rumah sakit, kemudian mudah didapat dan dia bisa memberikan efek analgesik maupun efek sedasi. Sedangkan misalnya benzodiazepam, diazepam, midazolam dan sebagainya, dia hanya sedasi aja tetapi tidak ada analgesinya. Indikasi pemilihan inhalasi atau intravena adalah dengan beberapa pertimbangan, antara lain inhalasi sering digunakan pada induksi di mana akses intravena sulit didapat, anak dengan ketakutan yang luar biasa terhadap jarum suntik bisa digunakan dengan menggunakan inhalasi. Dengan menggunakan inhalasi dengan diajak bermain seperti tiup balon dan sebagainya. Sedangkan intravenous digunakan apabila memang sudah terpasang IV lainnya, kemudian ada kontraindikasi penggunaan obat-obat inhalasi anestesi, antara lain yang paling ditakuti adalah adanya mengenai malignan hipertermia. Seberapa jauh dokter umum boleh melakukan prosedur anestesi? Silahkan teman-teman sejawat dokter umum melakukan anestesi, terutama untuk infiltrasi, blok saraf lokal, jahit luka, pengambilan benang jahitan, menggunakan anestesi topikal, pemberian analgesik, dan sebagainya. Ini diatur dalam standar kompetensi dokter 2012. Kemudian tata laksana khusus dalam bidang obstetri anestesi lokal di perineum pada partus normal yang terjadi robekan terlalu panjang, harus menjahit dan sebagainya. Anestesi pudendal pada kasus sirkumsisi ataupun anestesi epidural. Penggunaan anestesi lokal untuk luka akselerasi pada anak, anestesi infiltrasi atau injeksi bisa menggunakan lidocain 1% atau 2% menjadi metode yang umum digunakan untuk manajemen nyeri selama perbaikan laserasi. Lidocain mengurangi rasa sakit dengan memblokir saluran natrium di serabut saraf lokal dan telah terbukti efektif, terutama untuk akselerasi yang lebih dalam. Selain injeksi, terdapat sediaan topikal yang dapat digunakan pada anak-anak antara lain lidocain, ametocain, ataupun prilocain yang dikombinasikan dengan lidocain yang berupa gel, krim, atau patch yang ditempelkan pada daerah yang akan dikerjakan injeksi. Dosis anestesi lokal lidocain 1%, maksimumnya shift dose-nya 3 mg per kilogram berat badan, maksimum dosnya 210, ini perlu diperhatikan untuk maksimal dose supaya tidak terjadi toksisitas dan sebagainya. Indikasi penggunaan anestesi pada fasilitas kesehatan primer. Dalam perawatan primer, infiltrasi anestesi lokal efektif untuk mengontrol rasa sakit selama berbagai prosedur, termasuk operasi kulit, perbaikan luka terbuka, drainase abses, pengangkatan benda asing dari kulit atau mata, injeksi sendi dan jaringan lunak untuk membantu kanulasi vena untuk memberikan analgesi topikal. Laporan pemakaian anestesi lokal dalam fasilitas primer adalah plester lidocain 5% diindikasikan untuk menghilangkan gejala nyeri neuropatik pasca herpes yang mengandung 700 mg lidocain, hingga plester ini bisa dipakai selama 12 jam. Penggunaan orofaringial, penggunaan analgetik topikal terbatas dalam pengelolaan ulcerasi mulut karena durasi kerjanya yang relatif singkat, sulit untuk mempertahankan analgesi sepanjang hari. Rasa sakit akibat ulcerasi mulut yang tidak dapat diatasi dapat dikurangi dengan salep lidocain 5%, semprotan lidocain 10%, juga dapat dioleskan tipis-tipis ke ulkus. Kemudian penggunaan pada anus, anestesi lokal
dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang terkait dengan wasir, pruritus ani, visura ani. Contoh sediaan adalah salep lidokain, kemudian infeksi sendi dan soft tissue, suntikan steroid dengan atau tanpa agent anestesi lokal telah digunakan secara luas untuk membantu meringankan rasa sakit dan kehilangan fungsi yang terkait dengan gangguan sendi. Kemudian pada pemasangan kateter, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gel pelumas yang mengandung lidokain dapat meminimalkan rasa sakit dan ketidaknyamanan selama kateterisasi. Gel yang mengandung lidokain termasuk antara lain ada Instilagel, gel hidrokain, kategel dengan lidokain optitude membutuhkan 5 menit supaya efektif. Kontraindikasi pada membran yang rusak dan berdarah karena peningkatan resiko absorpsi lidokain secara sistemik. Penggunaan TIFA untuk dokter umum pada fasilitas kesehatan pertama bisa digunakan diazepam, midazolam, pentobarbital, dan ketamin. Ini yang lagi saya ulangi, ketamin ini cukup mudah digunakan karena dia bisa intravenous, bisa intramuskuler, dan dia mempunyai sifat sedasi sekaligus analgesi. Sedangkan pada penggunaan midazolam, penggunaan propofol kita hanya memberikan efek sedasi tetapi belum analgesinya, sehingga perlu penambahan analgesi, bisa digunakan narkotik analgetik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.